Ya, kembali di Lunch Talk. Kita kembali ke narasumber saya. Saya mau ke Mas Hariko, pengamat media sosial. Mas Hariko mungkin tadi sudah mendengar juga apa yang disampaikan Pak Hundri begitu ya. Ini tugas dari penyidik juga, dari aparat kepolisian. Jangan filternya nih harus kenceng begitu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang tren masyarakat juga kayaknya apa-apa atau dikit-dikit posting sesuatu, dikit-dikit lapor begitu kalau misalnya ada hal yang kok ini menyinggung saya, pribadi saya atau kelompok begitu. Nah, jangan sampai masyarakat ini dari mereka yang melapor akhirnya mereka jadi terlapor dan merasa dikriminalisasikan. Nah, bagaimana ini harusnya yang dilakukan oleh masyarakat saat mereka ingin menyuarakan pendapat mereka supaya tidak kena yang katanya pasal karet ini? Ya, biasanya itu kan dimulai dari pilkada. Ya, pilkada lagi-lagi pilkada ya. Kalau setiap calon dari pilkada, calon kepala daerah itu punya tim media sosial. Nah, kemudian atau pilpres dan lain sebagainya. Kemudian ketika si calon ini menang, kemudian tim media sosialnya biasanya masih terus membantu si tokoh ini gitu. Sedangkan tim media sosial yang kalah itu biasanya mempelopori kritik terhadap yang menang gitu. Nah, isunya sekarang memang yang rame di media sosial itu pertama orang takut mengkritik, kemudian yang kedua indeks demokrasi itu menurun, kemudian yang ketiga isu ketidakadilan. Mengapa yang banyak kena pasal ini orang yang mengkritik, sementara pembela pemerintah baik di pusat maupun di daerah itu kenapa tidak sama? Betul. Mereka juga tidak. Nah, itu sekarang yang menjadi isu. Nah, oleh karena itu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika semuanya ditindak dengan adil, itu dua-duanya merasa bangga sekali sebagai orang Indonesia. Baik kubu yang pendukung, baik kubu yang mengkritik gitu loh. Nah, ke depan ini memang harus kita perbaiki. Artinya benar-benar adil. Kemarin itu masih sempat menjadi kontroversial. Terus terang aja saya sebut misalnya kayak seperti masalahnya Pak Abu Janda itu, orang masih berpikir, nah ini kenapa tidak didamaikan, kenapa yang lain tidak didamaikan seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Itu yang menjadi isu di masyarakat. Nah, kemudian pertanyaan Mbak Cakri tadi, kita sudah mulai sesuai dengan bidang keilmuan kita masing-masing ketika berbicara di media sosial itu. Artinya di profil media sosial kita ya kita tulis, kalau kita dokter ya kita dokternya dokter spesialis apa. Jangan kita berbicara di luar bidang kita. Kan banyak kemarin tuh waktu COVID semuanya bicara soal COVID, banyak yang salah, banyak yang hoax gitu loh. Termasuk mahasiswa juga sudah mulai dari sekarang menjadikan media sosial itu sebagai sarana untuk mengamalkan ilmunya. Iya, tapi saya koreksi kalau saya menangkapnya jika seseorang juga tidak ingin menampilkan bio atau bio mereka di dalam medsosnya, meskipun mereka seorang dokter, terus mereka menyampaikan pendapat atau sharing ilmu mereka begitu, ini hati-hati juga begitu ya. Memang harus jelas mencantumkan profesinya agar tidak ada serangan balik begitu. Itu memang dianjurkan sebenarnya sekarang saat ini di media sosial. Untuk profesi-profesi seperti Pak Hudori, kemudian pakar hukum atau dokter, itu memang harus meluangkan waktu. Karena media sosial itu kan ada dua kata ya, media dan sosial. Jadi setelah dia posting, dia tidak boleh tinggalkan postingan itu. Dia harus berinteraksi dengan pengguna media sosial yang lainnya, baik di kolom komentar maupun di kolom reply itu. Dulu sempat ada dipraktekkan dengan sangat bagus oleh Pak Mahfud, Pak Yusril, kemudian beberapa dokter lah saya lihat di masa-masa COVID ini menjawab berbagai pertanyaan warga di kolom komentar, sehingga bisa memberikan pencerahan juga kepada masyarakat itu gitu. Dan saya juga melihat akun-akun pemerintah itu jangan monolog, artinya juga berinteraksi juga dengan masyarakat. Karena sebetulnya ketika orang menyampaikan kritikan jalan rusak,
kemudian di sini ada kebakaran, kemudian di sini kok janjinya katanya jembatan ini mau dibangun. Awalnya dia dengan santun menyampaikan, tetapi karena tidak ada respon, lama-kelamaan dia menjadi marah, kemudian kemarahan itu disampaikan dengan orang mengatakannya ujaran kebencian. Nah, di situ tadi yang disampaikan oleh bertanggung jawab Pak saat Hudori setelah meninggalkan jejak digital, begitu ya, Mas Hariko ya? Iya, harus berinteraksi. Baik. Kalau kita sekarang sedikit membahas soal diksi ini juga kadang jadi masalah tidak sih hingga seseorang akhirnya terkena pasal dari Undang-Undang ITE. Sebenarnya kalimatnya tidak kasar atau tidak straight to the point pun gitu, tapi nampaknya ini bisa menjadi bumerang kepada yang mencuitkan atau memberikan ujaran di media sosial. Ini harus diketahui juga tidak? Harus menjadi pembelajaran atau diperbaiki tidak oleh seseorang yang menuliskan ujaran di media sosial? Ya, dasarnya itu menurut saya kebencian. Kalau orang sudah punya kebencian, wah itu susah. Tapi kadang-kadang juga canda-candaan yang tidak pantas, baik di darat maupun di dunia maya. Misalnya teman kita menikah, kemudian kita komentari, oh kamu perbaikan keturunan ya, gitu. Nah, itu sangat sensitif bagi masyarakat. Apa maksudnya perbaikan keturunan? Emangnya keturunan saya keturunan yang itu kalau bagus. ada delik aduan bisa kena pasal pencemaran nama baik ya? Atau perbuatan tidak bisa menyenangkan? kalau orang merasa apa maksudnya perbaikan keturunan gitu. Kemudian penggunaan emotikon yang tidak pada tempatnya. Misalnya orang sedang ada kasus Sriwijaya Air atau ada musibah, kemudian dia menggunakan emotikon tertawa, itu juga harus hati-hati, orang bisa tersinggung. Nah, di situ memang kita beratnya media sosial ini karena pemretnya, pemimpin redaksinya kan kita sendiri. Maka di situ memang harus dibuat betul di laptop maupun di handphonenya, apakah yang saya posting ini merugikan orang lain atau tidak. Itu memang harus dilakukan kontrolnya. Tapi sekali lagi saya bilang itu tidak mudah untuk generasi-generasi yang tua. Ini sedikit saya tambahkan, memang usia 50 tahun ke atas itu agak berat. Tetapi saya optimis untuk anak-anak kita yang sekarang ini masih pelajar. Kemarin Mbak Cakri, saya lihat di SMP di Jakarta, debat ketua OSIS itu mereka live di Instagram gitu. Soalnya itu debat ketua OSIS. Artinya generasi sekarang itu sebetulnya sudah mulai hati-hati. Kalau dulu kan orang debat ketua OSIS kan offline. Ya, sekarang mereka online semua. Artinya mereka generasi sekarang itu sebetulnya lebih, saya sih optimis akan semakin baik gitu ya. Mereka menyampaikan apapun di media sosial keras, tapi tidak akan filternya bisa datang dari diri mereka sendiri ya untuk generasi saat ini. Baik, sedikit saja Pak Hudri, mungkin sebagai penutup kita hanya punya waktu singkat saja, mungkin kurang dari 1 menit, silahkan Pak, terkait yang katanya pasal karet dari Undang-Undang ITE ini. Kalau tadi Anda rasanya tidak merekomendasikan untuk buru-buru merevisi begitu ya. Singkat saja Pak. Iya, saya kira kalau saya pribadi, ya saya kira jangan terlalu terburu-buru merevisi. Tapi semangatnya yang kita harus ambil yaitu bahwa aparat hukum ini coba melakukan pergeseran cara berpikir, ya kan? Jangan berpikir yang formal, tapi kita tahu ini media sosial, suatu media yang memang tidak terlalu formal gitu ya, sehingga kita harus tahu, tadi katakan Mas Hariko, itu diksi yang juga katakan diksi itu mungkin di dalam bahasa lisan, dalam pergaulan itu candaan, tetapi di mana batasannya ini? Nah, di sini saya kira perlunya hermeneutics ya, jadi kuncinya hermeneutik, bahwa kita jangan buru-buru, kita selami dulu ini ya. Tapi tadi Pak Hariko coba tadi menyanyikan bahasa anak sekarang, anak milenial. Ya, saya kira kita harus bikin kamus ini kali Pak Hariko ini. Jangan kamus gaul aja ya Pak, saya setuju. Kamus anak-anak milenial gitu loh. Iya gitu ya. Jadi saya kira kita jangan terburu-buru lah. Tapi jangan buru-buru undangnya. Tetapi semangatnya, apa semangatnya yang kita mau itu, jangan sebentar-sebentar orang mengkritik. Nah, tadi disinggung oleh Mas Hariko ini mengenai equality before the law. Ada equal treatment gitu loh ya. Jadi jangan yang di sini
dilaksanakan, yang di sana tidak dilaksanakan. Betul. Harus dilaksanakan. Dan satu lagi Mbak, iya, singkat saja, kita kehabisan waktu. Ya, kita kondisi ini, Kapolri ada peraturan Kapolri mengenai restoratif justice atau didamaikan dulu lah. Misal antara yang melapor dilaporkan, udah panggil ini apa sih maksudnya gitu. Dialog dulu begitu ya, jangan langsung itu namanya restoratif justice. Baik, gitu. baik. Terima kasih banyak untuk dua narasumber saya, Pak Hudri Sitompul, pakar hukum pidana UI, dan juga Mas Hariko Wibubasatria, pengamat media sosial, telah bergabung bersama kami di Lunch Talk siang ini. Sehat selalu. Iya, terima kasih. Ya pemirsa, akhir dari dialog ini sekaligus mengakhiri rangkaian Lunch Talk hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Cakri Milar pamit. Terima kasih, sampai jumpa.